ini tutorialnya mau bikin kerangka ondel-ondel ukuran 1,5 meter. Tentunya buat kebutuhan kalau misalkan ada kiriman keluar, kami dari Sanggar Rifki Albani pastinya menyarankan bagi pihak pembeli untuk order topeng dan bajunya saja, karena mungkin kalau biaya langsung jadi full bentuk ondel-ondel gitu kan lumayan kan, karena kalau penyiraman jam itu pastinya mereka ngitungnya dimensi, bukan lagi timbang tingkat keberatan paketnya. Jadi berikut tutorialnya, jangan lupa ya guys, klik like and subscribe, karena like and subscribe itu gratis. Oke, untuk kerangka ukuran 1,5 meter yang pertama kita butuhin yaitu bambu. Saya saranin kalau untuk bambu, untuk ondel-ondel atau kerajinan lainnya sih, misalkan untuk yang ditekuk-tekuk ya, jenis bambu yang digunakan itu adalah bambu tali. Jadi dia lentur. Yang pertama nggak mudah patah, tapi dia hanya nekuk. Nah biasanya tuh kalau kerajinan kayak bakul, kipas, anyaman bambu, dia pasti gunain bambu tali. Nah untuk kerangka yang kita butuhin ukuran 1,5 meter, berarti lingkar bawah itu dicatat guys, bambu 2,5 meter itu diserut jadi lingkaran bawah. Untuk ukuran lingkaran pinggang, bambu ukuran 1,5 meter atau 1,50 cm dibentuk bulat. Nah untuk lingkar dada oval ya, itu biasanya kalau saya sih gunainnya bambu ukuran 180 cm, diserut sampai rata, kemudian dibikin oval. Oke guys, kita lihat prosesnya. Pertama ukur bambu dulu. Kalau ukuran 1,5 meter biasanya saya bikin lingkar badannya ukurannya 3 meter, bambu panjang 3 meter dibelah terus serut. Karena kalau saya pemikiran konsepnya itu kalau ukuran 1,5 meter maka bambu 3 meter itu kalau ditekuk dibagi dua kan 1,5 meter, tapi dimakan dada itu sekitar 20 sentian lah. Meter. Maklum ya, rekamnya pakai handphone. Tuh, doain biar bisa beli kamera. Berarti 3 meter. Berikutnya teknik pembelahan bambunya. Teknik saya membelah bambu, saya hanya belah ujungnya aja. Nih guys, golok seadanya, karena buat belah bambu kita selalu patah. Kalau golok bagus, saya golok.
Jadi kalau belah bambu jangan digotok terus, pastinya dia nggak rata. Kalau misalkan belah bambu, jadi ujungnya belah dikit, udah ditarik, diinjak, yang sini diinjak pak, di sini diinjak, sebelah sini tarik, renggangin, terus sampai bawah, dia pasti lurus. Oke. Nih keuntungannya, ingat ya guys, bambu tali dia nggak cepet patah, paling gini, tapi bukan patah gitu. Kayak bambu apus, bambu hitam, dan bambu betung. Ya kalau patah langsung, tapi kalau bambu tali dia nggak patah, walaupun patah tapi dia begitu. Oke guys, lanjut next proses penyerutan bambu. Oke, sekarang bikin lingkaran bawah, lingkaran pinggang, dada oval yang tadi saya bilang. Ini bambu yang udah saya potong nih, ukuran 1,5 meter dan udah diserut. Ini kalau bisa kalau bambu biar bulat ditutup ini dulu. Ketika sudah bulat baru jadi. Oh, bulat. Dulu juga awalnya nggak ngerti, tapi lama kelamaan paham lah. Ini lingkaran bawah nih, bambu panjang ukuran 2,5 meter, biasa 250 cm. Karena ukuran kerangkanya 1,5 meter. Jadi lingkaran bawahnya dia agak kecil daripada ukuran yang standar arak-arakan itu 2 meter. Jadi biasa kayak tadi sama kayak tadi. Oke guys, nih bentuknya nih. Ini yang paling ini nih lingkaran bawah nih.
bambu 2,5 meter dijadi lingkaran untuk bawahan karena ukuran kerangkanya 1,5 meter ya. Nah yang ini lingkaran pinggang bambu 150 dibuat lingkar. Nah ini bambu 180 dibuat oval. Sebenarnya dia oval, nanti kita kasih tali. Oke, posisi kerangkanya jadi seperti ini. Sebenarnya kalau bodi yang ukuran 3 meternya di sini kalau saya biasa bikin 7. Nah, 1 2 3 4 5. Ini biasa gini. Nah, titik tengah sini ini dipotong nih biasanya. Untuk mata si pemain. Ini dipotong nih di sini, dipotong sini sama sini. Nah, kenapa 7? Dia ada silangan. Ini nih silang. Jadi posisi kerangka nanti nggak melintir. Ini juga 2 kanan kiri. Kalau bisa usahain ini posisi sebelah sini sama sini sama. Jadi ketika dipasang baju nanti pundaknya bulat gitu. Oke. Kerangka. Nah, kalau mau kuat lagi kita harusnya tambah lingkaran di sini. Karena lingkaran bawah ada di dalam. Kenapa bilang di dalam? Ini bambu ini ada di luar lingkaran. Nih, di luar lingkaran ini. Nah, di sini kita bikin lagi lingkaran terus ke sana. Terserah sih, biasanya kalau lihat kalau ondel-ondel lain tuh kayak yang buat arak-arakan, contohnya kayak punya teman-teman saya tuh kerangka bawahnya ini didobel lagi lingkarannya, double terus karena dia proses pasang bahannya dijahit. Jadi benang jahitannya itu ada di dalam celah antara si lingkaran dobelnya. Sama di pinggangnya juga didobel. Nanti posisi sini nih didobel lagi, lingkar lagi ke sana, digulung lagi. Nanti jadi kalau ngejahit baju roknya tuh dijahit di dalam sela si dobelan lingkaran pinggang ini. Oke. Oh ya guys, tadi ada tambahan untuk lingkar dada yang ukuran 180-nya ini 2 ya. Ada 2. Nah biasanya kalau memang atasnya nggak rata nih, nggak rata, biasanya boleh ditambahkan bambu lagi di sini nih. Di sini tambahin bambu lagi ke sini nih, nekuk gitu, kanan kiri depan belakang. Nah untuk ijuk nih, kadang banyak yang bingung nih ijuk. Ijuk sih sebenarnya variatif kalau pasang ijuk. Ada yang cuma cagak gitu. Nanti saya contoh deh untuk pembuatannya deh. Kenapa saya biasa suka pakai cagak gitu? Karena kalau lagi dibawa main, si ondel-ondel itu palanya bisa goyang. Kalau di cagak gitu dia bisa godek-godek gini, godek-godek palanya. Jadi kalau dibawa joget bisa godek-godek. Kalau dibikin bulat gitu tuh kayak tabung gitu terus taruh ijuk ya, itu biasanya dia kaku.
Nah, untuk lilitan ijuk juga agak terlalu tebal. Untuk saran sih kalau buat pemasangan ijuk biasanya saya pakai daun pisang kering atau disebut kelaras kalau bahasa Betawinya mah kelaras pisang. Kelaras pisang dulu, terus digulung sampai berbentuk kepala sesuai ukuran topengnya, baru dikasih ijuk. Jadi nanti pas penancapan kembang kelapa dia nggak terlalu keras. Oke. Ini tinggi 1,5 meter. Kelihatan ya guys. Oke, lanjut pemasangan ijuk. Maksudnya gini nih, dia ini kalau pasangan ijuk kayak gini dia bisa goyang palanya nanti. Tuh tinggal digulungin ijuk aja. Simple kan? Oke guys, sampai di sini tutorial pembuatan kerangkanya. Nanti berikutnya next kita bikin tutorial lagi. Oke, dadah.